Cerita horor melu aku neraka santet Rogo Geni bagian 1. Wis 11 dina bojoku kaya ngene. Piye iki? Dokter yo ora ngerti lorone apa. Ora masuk akal toh. Bayu meratapi kondisi Rita, sang istri yang tengah terbaring lemah di atas ranjang dengan kondisi tak lazim. Bercak lubang bakar yang tak kunjung mengering terus melebar di permukaan kulit Rita. Badannya membiru dan aroma bau busuk bangkai tercium sangat menyengat. Tolong Rita Ki, melas Bayu pada sosok yang dipanggil Aki, orang pintar dari pelosok timur Jawa. Aku menerangkan bahwa Rita terjerat santet Rogo Geni, santet yang menggunakan makhluk banaspati. Korban santet Rogo Geni amat berbahaya. Dia bisa mencelakakan siapapun yang menghalangi tujuannya karena tubuhnya dikendalikan atau dirasuki oleh jin. Menurut Aki, Rita harus diselamatkan sebelum 40 hari. Jika tidak, dia akan mati. Terjawab sudah. Mengapa semenjak Rita sakit, hampir setiap malam Bayu melihat kepala terbang yang terbakar bak bola api. Kemudian satu bola api itu membesar lalu meledak membentuk bola-bola api lainnya. Bayu gemetar ketakutan. Dalam hati dia merapal doa-doa agar terhindar dari mara bahaya yang lebih buruk. Awakmu kudu hati-hati. Rogo iki wis dudu bojomu. Pandangan Aki tertuju pada luka-luka lebam di bagian wajah dan bekas cakar di tangan Bayu. Ritual pembersihan hanya bisa dilakukan di hari lahirnya. Sementara ikat kuat-kuat istrimu, jangan sampai dia lepas. Campur air ini dengan kembang 7 rupa, lalu basuhkan ke luka-luka bakar Rita. Yang sabar nak, Aki pamit dulu. Lelaki tua itu memberikan secangkir kertas. Berisikan daftar perlengkapan ritual yang harus disiapkan oleh Bayu. Di antaranya keranda mayit, kain kafan, sesaji lengkap, dan bambu kuning. Sudah habis akal Bayu. Segala daya dan upaya dia lakukan untuk kesembuhan sang istri. Setelah mengantar kepulangan Aki di ambang pintu, dia baru menyadari bahwa sedari tadi 2 putri kembarnya memperhatikan dia di celah pintu kamar. Ibu mau meninggal Pak, ucap lugu Anissa memecah tangis Bayu. Dia menghampiri dan memeluk erat tubuh kedua putrinya. Ibu pasti sembuh nak. Setelah memastikan anak-anaknya terlelap, Bayu kembali ke kamar. Dia tidur memeluk tubuh istrinya yang terbujur kaku bak mayat hidup tanpa memperdulikan aroma bau busuk yang menyerbak. Tengah malam, suara keok ayam menyentak Bayu dari tidur. Dia terbangun mendapati Rita sudah tak ada di sampingnya. Buru-buru ia beranjak dari kasur, berjalan cepat menuju sumber suara di halaman belakang. Kemudian bola mata Bayu terbelalak kala mendapati Rita tengah merangkak di atas tanah halaman belakang dekat kandang ayam miliknya. Bayu melangkah pelan. Pintu-pintu kandang terbuka. Ayam-ayam berpencaran menjauh dari kandang. Sisa-sisa bulu ayam masih ada yang berterbangan. Semakin dekat, pandangan Bayu semakin jelas. Ada cacaran darah salah satu pintu kandang hingga ke tanah mendekat pada posisi Rita merangkak. Astagfirullah Rita! Spontan Bayu berteriak kala mendapati istrinya merangkak sembari menjilati darah ayam yang sudah mati dicapik-capik di atas tanah. Tubuh Rita menegang tak biasa.
Dia menoleh ke Bayu. Bola matanya melotot seperti hendak keluar. Mulutnya dipenuhi dengan darah ayam dan liur yang menetes.